Smoothie Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Smoothie TV. Perkenalkan, saya Aura Intan Wulandari dan kali ini pada video ini adalah video spesial bagi para warga Smutu. Karena ini adalah perdana podcast dan tamu atau tokoh yang akan kita ajak bincang-bincang kali ini adalah tokoh spesial, teman-teman. Langsung saja kita sambut Ibu Damayanti SSI selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Assalamualaikum Mbak Aura. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Baik ya Ibu? Ya. Oke. Dan kali ini karena kita sudah berhadapan-hadapan langsung dengan Bu Damai ya, langsung saja kita tanya dulu. Ibu asli Sumeneb, lahir di Sumeneb? Ibu asli Mojokerto, tetapi sejak awal pekerjaan Ibu sudah di Sumeneb. Berarti pendidikan juga di Mojokerto ya Bu? Kebetulan orang tua Ibu dulu ketika Ibu SD itu pindah dari Mojokerto ke Sumeneb, sehingga kelas 6 SD Ibu ada di Sumeneb, SMP di Sumeneb, SMA juga di Sumeneb. Oh gitu. Begitu ya. Kalau boleh tahu SMP, SMA-nya di mana Bu? SMP saya SMP Negeri 1 Sumeneb. Oh, sama Ibu. Iya, sama. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 1 Sumeneb. Itu. Ibu cita-citanya emang jadi guru atau bagaimana? Kalau masalah cita-cita itu ya, kalau dulu Ibu kan begitu lulus SMA, Ibu ingin melanjutkan sebenarnya ke teknik, Mbak. Jadi begitu waktu itu pendaftaran ke perguruan tinggi, Ibu memilih pilihan pertama teknik kimia ITS, pilihan kedua kimia MIPA Universitas Brawijaya, dan pilihan ketiga itu sosial, waktu itu hubungan internasional. Kebetulan Ibu diterima di pilihan kedua, yaitu jurusan kimia FMIPA Universitas Brawijaya. Berarti Ibu emang suka kimia ya dari dulu ya. Jadi ini bisa, mungkin nanti bisa untuk motivasi bagi teman-teman Mbak Aura ya. Boleh. Bahwa sesuatu itu kita senangi bukan karena kita bisa gitu ya, tapi terkadang kita menyenangi sesuatu itu karena gurunya gitu loh, karena situasi belajarnya gitu. Jadi di awal-awal dulu waktu Ibu SMA kelas 1 itu kan masih umum, belum ada penjurusan ya. Itu Ibu itu memilih jurusan A1, dulu A1, A2, A3. Kalau A1 itu lebih banyak di pelajaran fisika, matematika gitu ya. Kalau A2 itu fokus ke biologi, kemudian kimia. Nah, karena Ibu itu waktu kelas 10 itu nilai kimianya itu cenderung jeblok ya. Jadi nggak pernah dapat nilai 60, nilainya 50, 37, 40 gitu Mbak Aura. Sehingga saya kemudian mengukur diri saya sendiri. Kalau aku nanti masuk A2 ini aku kimia nggak bisa nih, berarti aku harus masuk A1 karena nanti di A1 aku ketemu dengan matematika gitu. Kok akhirnya saya masuk A1, di situ ada pelajaran fisika, kimia, matematika. Kok Ibu itu dengan pelajaran kimia kemudian tiba-tiba kok senang gitu. Kenapa? Karena guru yang mengajar Ibu itu cenderung untuk menuntun begitu loh. Sampai sekarang Ibu masih teringat dengan beliau, masih teringat bagaimana beliau mengajar gitu. Akhirnya tidak terbawa sampai Ibu ke perguruan tinggi, sukalah dengan kimia begitu. Berarti sukanya kimia itu dari gurunya awal mulanya ya? Awal mulanya dari gurunya. Oleh karena itu ya sebagai guru, bagaimana caranya agar siswa itu menjadi tertarik dengan apa yang kita berikan dengan cara pembelajarannya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya Ibu setelah kuliah, kemudian balik lagi ke Sumeneb. Iya, jadi setelah kuliah sebenarnya sih kalau Ibu kan jurusan kimia MIPA ya. Iya. Sebenarnya sih kalau jadi guru itu bukan jurusannya, karena kalau dulu kan kalau jadi guru itu harus IKIP ya, keguruan. Cuman waktu itu begitu Ibu lulus itu di SMA Muhammadiyah ini nggak ada guru kimia. Oleh karena itu Ibu kemudian
mengajukan lamaran, kata kepala sekolahnya, ya Bu, di sini tidak ada guru kimia, langsung aja ngajar gitu. Akhirnya gitu. keterusan Mbak Aura. Awal mulanya tahu SMA Muhammadiyah atau kenal Muhammadiyah itu dari mana sih Bu? Saya punya teman yang mengajar di sini. Jadi beliau itu teman saya SMA. Kebetulan sama-sama lulus tahun itu ya. Beliau sudah mengajar di sini. Saya ditawarin, Bu Yanti, di SMA Muhammadiyah itu nggak ada guru kimianya. Ayo bantu-bantu ngajar di sana gitu. Akhirnya saya masuklah ke sini. Gitu. Lebih dulu mana Ibu jadi guru Muhammadiyah atau kenal Muhammadiyahnya dulu? Lebih dulu jadi guru. Oh, lebih dulu jadi guru. Iya. Jadi mulai mendalami Muhammadiyah setelah jadi guru Setelah ya? jadi Bu? guru, betul. Terus sampai sekarang kan Ibu udah jadi kepala sekolah nih, Ibu itu pasti prosesnya panjang banget ya. Kalau boleh tahu, boleh ceritain dikit gak Ibu? Cerita singkatnya kenapa Ibu bisa sampai di titik ini gitu. Jadi begini, memang semua itu berproses. Di awal-awal ibu mengajar di SMA Muhammadiyah itu hanya sekedar ingin ingin supaya ilmu yang ibu dapat itu tidak hilang. Jadi saya berniat membantu karena di sini tidak ada guru dan kebetulan tidak ada guru kimia maksudnya. Dan kebetulan Mbak Kepala Sekolah juga ini paham kalau ibu ini bukan faknya guru gitu Mbak, sehingga beliau masih memberi kesempatan pada ibu untuk silakan Bu Damayanti kalau ingin ngelamar di perusahaan, ngelamar di mana gitu, saya persilakan. Oh iya Pak, siap. Tapi saya terus terang begitu pertama kali masuk Mbak Aura, karena ibu itu tidak punya dasar mengajar ya, otomatis ketika ibu masuk itu berbeda antara ibu dengan guru yang lulusan FKIP ya. Kalau lulusan FKIP itu mengajar itu step by step. Oh kalau misalnya mengajar konsep mall ya, kalau konsep mall tuh ngajarnya harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Jadi ada. Tapi kalau saya mungkin langsung tek teori ini, rumusnya begini, soalnya begini. Jadi mungkin ibu waktu itu seperti itu dan itu ibu merasa masih kurang tepat sehingga harus berproses, belajar terus berproses. Akhirnya kemudian ibu ternyata Mbak ya, di tahun keempat ibu ngajar itu saya harus punya bekal bekal belajar jadi guru. Akhirnya ibu mengambil kuliah lagi di Akta 4. Jadi ibu kuliah selama 1 tahun 2 semester ya, sehingga ibu punya istilahnya itu sertifikat sebagai pendidik seperti itu. Nah selanjutnya ya terus belajar karena belajar adalah sepanjang hayat, tidak hanya belajar ketika kita belajar mau ngajar tuh enggak. Cuman jadi seiring berjalannya waktu, guru itu harus selalu terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak-anak, kemampuan kita dalam mengasah emosi, bagaimana memanage emosi kita ketika menghadapi anak begini, ini perlu belajar. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu. Nah kan karena ibu awalnya itu tujuannya bukan menjadi guru, kemudian jadi guru. Ada rasa kecewa nggak Bu? Oh ya, kalau masalah kecewa, saya kira tidak ada. Jadi ya. Alhamdulillah ibu sudah menikmati menjadi seorang guru, sudah menikmati bagaimana bersama dengan anak-anak, menikmati bagaimana membagikan ilmu dengan anak-anak gitu. Jadi mungkin karena kegembiraan ini Mbak Aura sehingga jiwa senang aja, enjoy aja. Jadi ibu itu ketika menemui sesuatu yang baru, oh ya mungkin ini pembelajaran baru buat saya, jadi kita harus terus selalu belajar begitu. Nah kalau harapannya untuk sekolah ini, ibu sebagai kepala sekolah atau dulu ibu waktu sebagai guru, harapan untuk sekolah ini tuh apa ibu? Harapan saya sekolah SMA Muhammadiyah ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Paling tidak SMA Muhammadiyah itu harus punya program yang nantinya program unggulan yang bisa dipasarkan kepada masyarakat Sumeneb dan menjadi minat
Oh, ya. Apa coba gitu ya. Nah, kalau boleh tahu biar pemirsa yang lagi nonton ini juga sekalian tahu Ibu, program unggulan di Semutu tuh ada apa aja sih Bu? Kalau program unggulan di Semutu itu banyak sih. Cuman mungkin terkadang sosialisasi ke masyarakat kurang. Mungkin seperti itu. Jadi yang ibu yang ingin tekankan program Desa Muhammadiyah ini program Gerakan Cinta Al-Quran. Nah, jadi program Gerakan Cinta Al-Quran ini adalah sebuah program yang mengajak anak-anak atau murid-murid untuk berinteraksi selalu dengan Al-Quran gitu loh Mbak. Oh, iya, Jadi iya. interaksi dengan Al-Quran harus setiap hari, tidak misalnya oh yang ini aja yang berinteraksi, yang ini enggak. Jadi semuanya harus diberi wadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya kalau anak itu grade A, berarti kita harus betul-betul memfasilitasi anak ini untuk bisa berkembang di grade A. Iya. Misalnya ada siswa yang lulus SMP punya hafalan 5 juz. Bagaimana anak ini bisa terus minimal 5 juz? Bisa 8 juz, alhamdulillah. Nambah. Iya. Nggak sampai turun ya Ibu? Nggak sampai turun, iya nggak sampai turun. Kemudian yang 1 juz bisa 2 juz, bisa 3 juz. Jadi ada perkembangan sehingga ini maksud ibu untuk menjawab tantangan di luar sana bahwa anak-anak lulusan SMP itu banyak yang mempunyai hafalan, namun belum ada wadah yang bisa memelihara hafalan mereka. Hafalan itu, gitu. iya. Jadi ini cocok bagi teman-teman sekalian atau adik-adik yang masih SMP yang pengen tetap mempertahankan hafalannya tapi nggak mau mondok. Nah itu pas banget masuk Semutu ya Bu. Iya, betul. Jujur saya pas baru pertama kali masuk Semutu Bu, mungkin awalnya kayak apa sih kan bukan tujuan saya Bu di Iya, Semutu. betul, iya. Terus lama kelamaan Semutu tuh sebenarnya bagus tapi kenapa orang nggak tahu? Iya, betul. Ya mungkin karena kurangnya sosialisasinya. Nah lanjut ya Ibu. Mungkin mau saya tambah sedikit. Oh, iya, Pertama apa, Bu? kurang sosialisasi. Yang kedua susah mengubah image masyarakat terkait sekolah swasta. Oh iya benar-benar Ibu. Jadi benar, mereka Bu. cenderung untuk nomor 1 aku harus masuk Negeri, negeri ya iya. itu. Jadi itu yang masih melekat di masyarakat kita Mbak Iya. Ora gitu. Itu yang agak susah ya Ibu Susah. mengubah persepsinya masyarakat. Betul. Nah, jadi kalau masalah program unggulan itu sebenarnya banyak. Cuman yang paling unggul itu adalah Gerakan GCG. Cinta Al-Quran. Terus ada lagi nih Mbak Ura. Ada apa, Bu? Ini Forum Inovatif Karya Ilmiah Remaja. Oh, Fikir. Iya, Saya ikut Fikir. juga. Iya, ikut juga kan. Nah, jadi Fikir ini adalah cikal bakalnya mulai tahun 2000. Oh, tahun 2000 saya belum lahir. Belum lahir. Jadi tahun 2000 itu kita sudah malang melintang di dunia karya tulis. Waktu itu Ibu Budha Mayanti guru kimia bersama guru biologi, bersama guru fisika, kita membentuk Forum Inovatif Karya Ilmiah Remaja. Kemudian ngajak anak-anak ngadakan penelitian, mengikuti lomba dan lain Ya, sebagainya. banyak menang juga ya Ibu. Banyak menang mulai Tingkat tahun nasional bahkan. Iya, tingkat nasional alhamdulillah. Jadi kalau pengen berkarya, gak cuman karya yang bikin kerajinan gitu. Ini bukan sekedar kayak gitu ya Ibu, tapi Iya. udah levelnya udah level Menulis, tinggi. menulis ya. Menulis sama bikin karya juga. terus Iya, diteliti. diteliti. Terus ada lagi Bu yang bikin saya tuh takjub dengan Semutu. Jadi saya tuh nggak perlu repot mikir mau masuk SMK atau SMA karena Semutu tuh udah dua-duanya gitu Ibu. Ada double tracknya ya Double Ibu. track, iya. Double track atau kelas vokasi. Iya. Jadi selain diasah kemampuan akademiknya juga diasah life skillnya. Life Kalau misalkan nggak mau skill, iya. kuliah bisa pilih punya, itu ya Bu. Iya. ya punya keahlian khusus. Jadi ketika mereka nanti lulus SMA, punya jiwa kewirausahaan, bisa juga punya keterampilan, misalnya di bidang elektro, Bisa tata langsung busana, kerja. ya, bisa membuka usaha sendiri. Tuh, jadi teman-teman apalagi sih yang mau diragukan dari Semutu udah oke banget nih. Oke, kalau boleh tahu gak Ibu, ini pendaftarannya di Semutu itu untuk pendaftaran atau PBDB itu mulai kapan sih Bu? Kalau mulai sekarang bisa juga kita namain nanti program inden sampai bulan sebenarnya sih sampai bulan Desember. Desember. Nanti setelah itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3.
Oh gitu. Jadi Iya. kalau mau daftar sekarang boleh teman-teman. Boleh Jadi ya. langsung ke Smutu ya Bu? Iya boleh. Langsung lewat Mbak Aura juga bisa. Oh boleh, ntar saya cantumin nomor HP. Iya boleh ke Mbak Aura. Atau IG. IG. Nah ini terakhir banget Ibu. Quotes of the day. Oke. Silakan Ibu. Oke. Quotes Ibu untuk anak-anakku semuanya ya. Bahwa kesuksesan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan kita hanya kita sendiri yang bisa menentukan. Oleh karena itu, jadilah dirimu sendiri dan bekali dirimu sendiri mulai sekarang dengan hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya be yourself dan bekali dengan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat. Jadi Iya, saya terima kasih juga. untuk juga Mbak Aura. mulai mengenal Bu Damayanti lebih dalam nih teman-teman. Juga tahu prosesnya Bu Damayanti ternyata tidak semudah yang ada di bayangan saya. Ya, betul. Oke, akhirul kalam, saya Aura Intan Wulandari memohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan sekali lagi saya Aura Intan Wulandari bersama Ibu Damayanti Terima pamit kasih. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.